Ya, bentar. Ada paket nih. Laptop baru nih. Buka aja ah. Enaknya dibuat apa ya? Kita buka dulu aja deh. Kemarin kan ada tugas ya di Microsoft Office. Ayo kita coba buka aja deh Microsoft Office. Kok nggak ada ini Microsoft Office-nya? Oh, belum diinstal kayaknya sama masnya ini. Kita coba cari aja. Harga Microsoft Office. Nah nih, Microsoft Office aja mahal banget, 1.800.000 ini. Kita cari krek-krekannya aja. Kita coba cari ya. Cara aktivasi KMS Microsoft Office 2016. Tapi dosa nggak ya kalau misalnya pakai krek-krekan? Kita search aja deh. Coba apa azab pakai software bajakan. Oke, kalian pasti pernah berada di posisi ini di mana mungkin kalian baru aja beli laptop atau desktop yang harganya udah lumayan mahal, tapi laptop atau desktop tersebut tidak include dengan Windows atau Office berbayar yang harganya kalau misalkan kita beli sendiri itu lumayan menipiskan dompet. Di video kali ini kita akan membagikan cara bagaimana caranya untuk mendapatkan Office original secara gratis. Sekali lagi, Office original secara gratis, bukan Office yang versi Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Pertama, kita harus bahas dulu kenapa kita harus pakai software yang original, terutama Microsoft Office. Karena nggak bisa dipungkiri kalau misalkan Microsoft Office itu adalah software standar yang sepertinya wajib untuk ada di laptop maupun desktop. Karena nggak bisa dipungkiri, semua ide, semua konsep, ataupun tugas, hal-hal yang kecil untuk menjadi hal produktif yang besar itu mulai berawal dari Microsoft Office. Entah presentasi yang kalian akan presentasi, mungkin tugas kuliah besok pakai PowerPoint, atau kalian bikin skripsi pakai Microsoft Word, kalian ada kerja di perusahaan pakai data di Microsoft Excel, kalian mau presentasi pakai chart pakai Microsoft Visio, dan software-software Office lain. Ya memang kita masih bisa, kalau misalkan mau pakai kertas dan juga pulpen bisa, cuman menurut saya di tahun 2020 yang serba digital ini, kalau cuman pakai kertas dan juga pulpen akan ribet. Contohnya misal kalian ketemu dengan klien, kalian tuliskan ide kalian di kertas sama pulpen, kemudian kalian kirim ke klien mungkin pakai pos atau pakai Gojek, kemudian nanti kalau ada revisi dikirim balik lagi dan kirim balik lagi, begitu terus menerus. Menurut saya sih ribet, karena sekarang udah tahun 2020 di mana zamannya sekarang itu serba digital. Atau sebenarnya kita juga bisa untuk menggunakan software alternatif dari Microsoft Office dari developer lain yang free, yang memang beneran gratis seperti WPS atau Open Office. Tapi ada kekurangannya sih menurut saya kayak software-software yang gratis ini. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi dulu ketika saya kuliah, itu saya kan orangnya suka ngerjain tugas yang dadakan atau besok pagi dikumpulkan, malamnya saya kerjain. Saya itu tipe orang yang suka kayak gitu. Nah, malamnya saya ngerjain tugas saya itu di Microsoft Office, dan paginya saya pikir saya mau ngeprint di depan kampus, di depan VIA di kampus saya UB dulu itu ada kayak fotokopian gitulah. Nah, paginya ketika saya mau ngeprint, ternyata tempat untuk ngeprint itu dia nggak punya Microsoft Office, adanya Open Office. Mungkin karena memang biasanya tempat-tempat usaha gitu wajib pakai yang nggak ya, karena sering banget ada sidak atau kayak sweeping software-software bajakan, dan kalau tempatnya di pinggir jalan dan digunakan untuk bisnis itu biasanya sering banget kena sidak. Nah, singkat cerita, intinya pekerjaan saya yang di Microsoft Office ini bukannya nggak terbaca ya, sebenarnya terbaca di Open Office, tapi formatnya itu ngawur-awuran. Jadi ada spasi yang tidak pada tempatnya, paragraf yang tidak pada tempatnya,
kalimatnya itu gabung-gabung dan kayak gitulah. Dan singkat cerita, tugas saya pagi itu nggak jadi saya kumpulkan ya karena nggak ada waktu untuk ngerevisi spasi yang tidak pada tempatnya, paragraf yang tidak pada tempatnya, dan kalimat yang pokoknya awur-awuran tadi. Dan saya tadi research di website yang namanya sindonews.com, yaitu website tentang berita-berita gitulah. Dan menurut Sindonews, 92% pengguna PC termasuk laptop dan juga desktop di Indonesia itu menggunakan Microsoft Office, 92%, dan 85% diantaranya itu pakai Windows dan juga software bajakan dari Microsoft, 85%. Indonesia itu adalah negara terbesar kedua yang menggunakan software bajakan dengan tingkat probabilitas 90%. Yang nomor satu adalah India 91%, Indonesia 90%. Jadi selisihnya cuman 1%. Kurang 1% lagi kita akan menjadi negara terbesar yang menggunakan software bajakan. Bukanlah sesuatu yang membanggakan sebenarnya ya, malu. Bener-bener malu lah. Alasan yang kedua adalah adanya malware. Jujur aja saya ini bukan orang yang ahli di dalam dunia pervirusan, di dunia hacker atau di dunia cracker. Jujur aja saya itu kurang begitu paham tentang hal-hal yang seperti itu, tapi yang saya tahu kalau misalkan kita download software bajakan apapun itu bisa ada resiko adanya malware, dan di malware tersebut kalau misalkan kita udah download dan install aplikasinya, para hacker-hacker tersebut katanya bisa menanamkan semacam kayak backdoor di komputer kita, dan backdoor tersebut bisa digunakan untuk mengambil data-data privacy atau mungkin data-data perusahaan. Intinya data-data penting kita itu bisa diambil dari backdoor yang ditanamkan oleh malware dari si hacker tadi. Tapi jujur aja sebenarnya saya juga agak-agak ragu dan skeptis tentang malware-malware ini sampai tiba-tiba ada teman saya ini jualan HP second gitulah, dan dia menggunakan laptop itu sebagai untuk data toko dia, dan tiba-tiba dia WA, saya lupa sebentar saya baca ya. Hei, jancuk aku kena santet, intinya kayak gitulah. Ya kan saya kaget lah ya, masa kena santet di tahun 2020. Dan ternyata ketika saya buka WA-nya, itu dia ngirimin kayak semacam kalau laptop dia itu terkena ransomware. Jadi buat kalian yang belum tahu ransomware itu adalah intinya sebuah virus, yang virus tersebut akan mengenkripsi file-file yang ada di laptop atau desktop kalian, nggak bisa dibuka. Jadi file-file di komputer kalian itu nggak bisa dibuka. Sebenarnya bisa hilang dengan cara merecover Windows atau install ulang aja udah hilang. Enkripsinya juga hilang, datanya hilang, virusnya hilang, cuman ya data-datanya itu ikut hilang. Dan yang unik di ransomware ini, dia itu memeras, tapi memerasnya itu pakai diskon. Jadi dia memberikan kayak semacam notes gitu ya, kayak don't worry my friend, your file is safe, kayak gitu-gitu. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian mau membuka file yang terenkripsi oleh virusnya ransomware ini, kalian harus bayar dulu, harganya $900 di diskon sama yang ngehack atau yang naruh malware ransomware itu 50%, jadi $450. Agak lucu juga sih sebenarnya kalau misalkan pemerasan ada diskon, jadi ngebayangin di bekal di jalan gitu ya, mana motor atau diskon deh bannya aja, itu kayak menurut saya sih menarik. Kemudian masuk ke alasan yang ketiga, alasan ketiga ini adalah hukum. Karena ada namanya hak cipta. Sebentar saya bacakan pasalnya karena saya bukan orang hukum dan saya nggak hafal. Ada pasal tentang hak cipta, pasal 113 ayat 3 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjatuhkan sanksi pidana berat berupa hukuman penjara maksimal 4 tahun dan garis miring atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Awalnya saya lihat tadi kok nolnya banyak banget. Saya kirain 1 juta, ternyata nolnya 9. Berarti dendanya itu paling banyak 1 miliar. Wow. Jutaan orang bukan. Dan alasan terakhir, dan ini masuk ke alasan keempat, yaitu dosa atau azab. Wow, karena pembajakan ini termasuk dengan pencurian hak cipta tadi. Jadi secara hukum salah, secara agama pun juga salah. Wow. Nah, sekarang setelah rumusan masalah yang agak panjang tadi, jadi kalau saya bikin video itu pasti saya taruh dulu rumusan masalahnya di awal. Ya udah kayak skripsi kayak gitu. Rumusan masalahnya itu tadi, dan sekarang saya pengen mengajak kalian untuk menggunakan software, terutama software Microsoft Office yang original dengan cara yang gratis. Gratis, original ya. Original tapi gratis. Ini beneran bukan versi atau versi Pak Tani atau versi yang lain-lain, versi KMS atau versi apa lagi. Saya jujur aja nggak terlalu paham di dunia perkrek-krekan kayak gitu, saya nggak begitu paham. Nah, jadi caranya untuk menggunakan Microsoft Office secara gratis tanpa perlu bayar tapi pakai yang versi original, caranya itu sebenarnya gampang banget, cuman ada satu kekurangan. Sebentar dulu saya beritahu bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft Office
original secara gratis. Wow. Oke, jadi caranya untuk menggunakan Microsoft Office secara gratis ini, pertama kalian harus punya browser, entah Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, atau yang lain-lain, pokoknya browser. Kemudian kalian ketikkan di address barnya browser itu seperti ini, office.com. Ini adalah website resminya Microsoft Office. Kemudian kalian login, dan karena saya di sini udah login, jadi tampilannya seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan kalian belum login, kalian bisa login dengan mengisi email kalian. Kalau misalkan kalian nggak punya akun, ya buat baru. Buatnya ini gratis, nggak bayar sama sekali. Sesen atau sepersen pun nggak bayar. Jadi benar-benar gratis. Kalian bisa pakai Outlook, Skype, nomor HP, atau apapun untuk loginnya. Nanti akan login seperti ini. Nah, karena saya udah login, jadi pilihan tampilannya itu ya pick an account seperti ini. Jadi saya klik dulu pakai ini, email yang udah kedaftar di Microsoft, dan ini adalah email Gmail. Jadi saya dulu ngiranya Microsoft Office sama Gmail itu perang. Ternyata Gmail itu masih bisa digunakan untuk akun Microsoft. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini udah bisa kalian gunakan secara gratis. Contoh, misalnya kalian mau gunakan Word, ya klik aja yang Word ini. Dan tampilannya ini benar-benar persis seperti Microsoft Office yang terinstall biasanya di laptop atau di desktop kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau pilih new blank dokumen, ya klik aja seperti ini. Ya, nanti akan membuka Microsoft Word-nya, dan tampilannya untuk tampilan Office-nya, Microsoft Word-nya ini juga sama. Ada file, kemudian home, insert, layout, reference, benar-benar sama dengan Office yang biasanya. Dan ini pun kalian juga bisa save. Jadi misalkan kalian mau nge-save seperti biasa, kalian tinggal save. Kemudian ini ada pilihan download copy, download PDF, as ODT. Ya ini biasa, jadi kalian bisa menggunakan Microsoft Word Office ini seperti biasanya, layaknya menggunakan Office seperti biasanya. Jadi kalau misalkan contoh lain, misal kalian mau menggunakan Excel. Ini Excel, ya kalian klik aja Excel, kemudian dibuka seperti ini. Jadi benar-benar persis seperti menggunakan Microsoft Office. Cuman memang kekurangannya untuk layanan ini ya, layanan itu memang online, jadi kalian harus pakai kuota. Karena kalau kalian menggunakan versi gratis ini, harus online menuju ke address barnya office.com. Tapi kalau untuk masalah lain seperti kalian bisa download, kalian bisa pakai fitur-fiturnya, itu sebenarnya sama juga. Jadi saya kasih contoh, misalkan PowerPoint. Ini kok saya klik PowerPoint kok masuknya Excel, sebentar masih loading. Gak enaknya kalau pakai internet kayak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bener-bener pakai fitur slideshow. Di sini juga udah ada template-templatenya kayak gitu. Memang sekali lagi cuman kekurangannya itu ini harus online. Jadi kalau misalkan kalian ada di situasi yang mungkin mendadak, entah kalian lagi magang atau lagi ngerjain tugas di mana kafenya itu nggak mau nunjukin password wifi-nya apa, atau teman kalian tiba-tiba lupa password personal hotspotnya, dan tanggal tua kalian belum bisa beli kuota, dan berbagai hal, ini tuh nggak bisa digunakan karena dia harus online. Tapi minimal kalian tahu bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft Office yang original secara gratis, karena benar-benar nggak ada biaya. Kalau misalkan kalian mau biaya Go Premium seperti ini, menurut saya sih nggak perlu sih ya, karena harganya itu mahal. Aduh, ada laler. Mahal banget. Jadi contohnya misal Office 365 1.200.000 per tahun. Kalau misalkan Office 365 yang personal 879.000 per tahun. Office Zoom Student 1.800.000. Wow. Ini kayaknya lifetime ya. Cuman dia ada 3. Jadi Word, Excel, dan PowerPoint. Sementara kalau yang Office 365 ini lebih lengkap. Oke, jadi itu caranya untuk cara gratisnya menggunakan Office yang original. 2000 years later. Jadi kalau kalian lihat sekarang setupnya ganti, kaos saya ganti, dan laptop yang saya pakai juga ganti. Kenapa? Karena kemarin saya memang mikir kalau cara yang kemarin saya tutorialkan atau saya share kepada kalian, itu adalah cara bagaimana untuk menggunakan, bukan mendownload kemudian diinstal di laptop atau desktop yang baru kalian beli. Nah, akhirnya kemarin sempat nggak akan saya upload, dan alhamdulillah akhirnya ada sponsor yang mau menyponsori untuk meng-giveaway-kan Microsoft Office 2016 secara gratis.
Jadi selain cara bagaimana menggunakan, kalian juga bisa mendapatkan Microsoft Office original secara gratis. Caranya dengan giveaway. Jadi sponsor kita hari ini namanya adalah CDK Over. Ini adalah teman lama saya yang dulu sering banget sponsorin saya Windows 10. Dan alhamdulillah kemarin saya rayu-rayu mau untuk menggiveaway-kan Microsoft Office kepada subscribernya DKID. Dan karena ini sponsor, jadi saya harus menjelaskan kepada kalian bagaimana websitenya dan bagaimana untuk cara membeli Microsoft Office atau software-software lain di website ini. Oke, jadi sekarang di sini kita udah masuk ke websitenya CDK Over. Jadi CDK Over ini sebenarnya saya udah bikin video banyak tentang CDK Over karena dia memang sering banget mensponsori kita Windows dan juga Office untuk digiveaway-kan kepada kalian. Nah, CDK Over ini bukan hanya software-software seperti Microsoft Office, tapi dia juga ada game Steam, kemudian game Origin dan game-game lain-lain yang di website resminya itu kadang lebih mahal. Dan CDK Over ini menyediakan harga yang lebih affordable atau terjangkau buat kalian. Nah, karena kita lagi membahas Office, jadi kita langsung praktekkan aja bagaimana cara membeli Microsoft Office di CDK Over. Dan untuk tampilan websitenya simple banget seperti ini, jadi mudah banget kalau misalkan kalian mau cari-cari games atau cari-cari software. Dan karena kita lagi membahas tentang Microsoft Office, jadi saya akan memilih Microsoft Office 2016 yang nanti nggak akan saya pakai key-nya, jadi akan saya beli dan juga akan saya bagikan kepada kalian. Jadi satu dari saya yang beli dari CDK Over, dan CDK Over menawarkan 4 Microsoft Office 2016 untuk digiveaway-kan secara gratis kepada subscriber DKID. Jadi caranya kalian tuliskan aja di kolom komentar pendapat kalian tentang Windows bajakan atau software bajakan yang menjadikan negara Indonesia ini negara terbesar kedua untuk software pemakai bajakan. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke Office 2016. Dan untuk Office 2016 Professional Plus CDK ini harganya $38 atau kalau dirupiahkan sekitar 510.000 lah. Dan kalau kalian beli di websitenya Microsoft Office langsung tadi seperti yang kita lihat harganya itu 1.800.000-an, hampir 2 juta. Di sini cuma sekitar 510.000, jadi selisihnya lumayan banyak. Dan ini adalah yang versi Pro, sedangkan di websitenya Microsoft tadi adalah versi Home and Student. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk beli. Buy now, kita klik buy now di sini. Oh, ini harus login, jadi kita login dulu. Oh iya, dan nanti buat kalian yang mungkin belum beruntung, belum mendapatkan Office original secara gratis dari CDK Over, jangan khawatir. Kalau misalkan kalian pengen beli, kalian bisa mendapatkan diskon yang cukup tinggi, yaitu 25% dengan kode kupon eksklusif dari CDK Over, khusus untuk subscriber DKID dengan kode kuponnya adalah DK25. Dan sekarang kita coba masukkan promotion code-nya di sini. Dan kita masukkan DK25. Dan harganya akan berubah. Harga aslinya itu $38 dan didiskon menjadi $29 dan total diskonnya itu $9,68. Jadi kita anggap aja $30, kita kali 14.000. Ya kalian hitung sendiri lah. Pokoknya intinya kita hemat $9. Sorry, saya matematika itu agak busuk. Sekarang langsung kita submit order. Dan nanti kita pilih pembayaran, dan untuk pembayarannya bisa pakai Visa, PayPal, Mint, Bitcoin, dan juga Alipay. Dan karena saya kalau pakai kartu kredit itu ribet banget, jadi saya biasanya pakai PayPal. Karena PayPal saya juga lagi ada balance-nya. Alhamdulillah lagi ada balance-nya. Wah, cepet banget. Your order has been created successfully. Nah, nanti setelah kalian sudah menyelesaikan pembayaran, kalian masuk aja ke cdkover.com lagi, kemudian kalian cari menu My Purchase Order seperti ini, dan nanti akan ada order-order kalian yang sudah komplit atau yang sudah kalian bayar. Dan untuk mendapatkan key-nya atau lisensi key-nya, kalian klik aja di View Key, dan ini dan key-nya ada di sini. Nanti akan saya sensor dan ini nggak akan saya aktifasi. Kenapa? Karena akan saya giveaway-kan juga kepada kalian karena saya sudah menggunakan Microsoft Office Ori. Jadi yang ini biar sekalian aja di giveaway. Jadi nanti totalnya ada 5 giveaway dari saya dan juga dari CDK Over 4. Dari saya satu aja, mohon maaf. Dan oke, jadi cukup segitu aja video tentang bagaimana cara menggunakan dan juga cara mendapatkan. Cara menggunakannya yang itu tadi, yaitu secara online, dan cara mendapatkannya secara gratis ya dengan mengikuti giveaway dari DKID ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja video ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.